kepada Tuhan, kita harus tetap tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tapi saya terlalu yakin Bapak Ibu, dengan tampilan, pujian, ikrar kaum wanita yang hari ini luar biasa memberkati saya. Saya tadi bisik sama suami saya, luar biasa wanita terpuji di gereja ini ya. Ya, apa yang kami persiapkan waktu water di pihak tua belum seberapa dengan yang saya lihat sendiri di sini. Saya cuma bilang Bapak Ibu, ya ibu-ibu khususnya, apa yang sudah kita utarakan saat ini dalam pujian kita, ikrar kita, mari benar-benar renungkan itu di dalam diri kita supaya kita bisa melaksanakan. Ketika kita bisa melaksanakannya Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, itulah membuktikan saya dan saudara mengasihi Tuhan. Amin. Tapi dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, ketika ada ujian proses itu, ya, kita langsung berkata, Tuhan, Engkau tidak mengasihi aku, Engkau tidak peduli dengan aku. Ya, buktinya aku dalam masalah ini, Engkau biarkan, Engkau menutup mata. Saya pun pernah berpikir seperti ini. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri saya ingat ada roh yang ada di dalam diriku yang lebih besar dari masalahku. Itu yang membangkitkan iman saya, sehingga saya berkata sepanjang jalan, Tuhan, aku tahu ini proses, aku tahu ini membentuk saya, aku tidak akan menyerah, aku akan terus berlari kepada Tuhan, dan saya akan terus berseru kepada Tuhan. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kuatkan saya. Nah, ini Bapak Ibu yang luar biasa, dan inilah realisasi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi tidak diukur dari pelayanan yang kita bawa di mimbar ini, tidak. Karena orang yang melayani di mimbar ini tidak ukuran dia betul-betul mencintai Tuhan. Tapi kapan kita dibuktikan mengasihi Tuhan? Ketika diperhadapkan dengan satu yang namanya proses hidup. Bukan hanya kami bapak-bapak, kaum pria, kita juga semuanya di sini. Ya. Nah, setelah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, Bapak Ibu Saudara, ini yang akan kita lanjutkan kepada sesama kita. Ketika aku berkata aku mengasihi Tuhan, tentu Tuhan katakan juga, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu, ya, seperti dirimu sendiri. Saudara, mengasihi diri sendiri, mengasihi diri sendiri, amin. Ada yang tidak mengasihi diri sendiri, ada yang membenci dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya percaya semua kita mengasihi diri kita sendiri. Kita akan menjaga jangan sampai kita sakit, kita akan menjaga jangan sampai kita gagal. Kita akan terus berusaha supaya kita menikmati kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita harus Bapak Ibu Saudara menjaga bagaimana supaya kita ini benar-benar memenuhi semua apa yang menjadi kebutuhan. Tolak ukur kita mengasihi sesama diri sendiri. Kalau sudah kita tidak mengasihi diri kita sendiri, saya percaya bagaimana kita mengasihi orang lain. Tapi saya percaya dalam firman Tuhan ini, pemahaman kita yang benar kepada firman Tuhan, ketika Tuhan berkata, kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara tidak akan sengaja menyakiti orang lain, tidak akan sengaja menyinggung perasaan orang lain, tidak akan sengaja mempermalukan orang lain, tidak akan sengaja mengumbar apa yang menjadi kejelekan orang lain, kelemahan orang lain. Tapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu wanita terkasih, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada orang satu iman di tempat ini, yang kita lakukan adalah kita menghormati mereka sebagai juga pribadi yang layak dihormati. Ada amin? Iya, ini yang harus kita pahami dengan betul. Saudara, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berhasil. Katakan berhasil. Iya, jangan diukur keberhasilan dari uang materi, tapi ukur keberhasilan saat apa yang Tuhan mau untuk saya, itu saya
lagi. Amin. Ada tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus deh. Haleluya. Apa yang Tuhan mau untuk saya mampu menikmatinya, saya mampu melakukannya, saya mampu mengalaminya. Amin. Apa yang diperhadapkan kepada kita? Mungkin ada satu benar mengalaminya. Kalau kita benar-benar mengenal Dia, Bapak Ibu Saudara, apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, karena saya tahu Bapak Ibu, apalagi membangun hubungan dengan sesama, itu sesuatu yang wajar kalau kita diperhadapkan dengan satu gesekan atau pertentangan. Tapi percayalah, adanya kasih Kristus dalam diri kita, kita mampu menerima semua kelemahan tadi, sehingga dengan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kasih yang daripada Kristus, disitulah kita semakin banyak yang mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita berkata, Tuhanku itu Tuhan yang dahsyat, Tuhanku itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhanku itu Tuhan yang menyembuhkan. Ada amin? Dia yang selalu menyediakan, Dia yang mencukupkan, Dia panci-panci keselamatan saya dan saudara. Nah, ini yang dialami oleh Petrus. Petrus itu sama dengan kita manusia biasa. Nah, jadi apa yang membuat kita selama ini tidak mengalami pengalaman seperti yang dialami Petrus? Mari kita cek hubungan kita dengan Tuhan. Sudahkah 100% mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Mana bisa, maaf, aku ini manusia biasa. Tuhan cuma minta kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Apa yang bisa berbicara kekuatan itu? Apa yang bisa kita lakukan? Melayani, ayo melayani. Berdoa buat orang sakit, ayo berdoa buat orang sakit. Ya, memberkati orang dalam perkataan kita, ayo sampaikan kata-kata yang memberkati, bukan yang menuduh-nuduh kesalahannya. Bapak Ibu Saudara, dan ini mungkin pemulihannya bertahap, seperti apalagi ibu bekerja mengendarai sepeda motor setiap hari, jadi dia akan terganggu, tapi sabar, pasti nanti ada sembuhnya seperti itu. Nah, saudara terkasih, ketika itu saya alami, saudara, itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan yang saya pahami juga, yang saya persiapkan melalui Petrus ini, saya selalu berkata sepanjang jalan, Tuhan Yesus yang luar biasa, saya akan terus berlari kepada Tuhan. Saya akan terus memperkatakan bahwa apa yang saya alami ini, Tuhan jauh lebih dahulu mengalaminya. Dan Tuhan tidak akan biarkan ini rasa yang mengganggu ini di dalam tubuh saya ini berlama-lama. Saya percaya Tuhan akan berikan, Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Saudara yang terkasih, di dalam doa ini selalu akan diperkatakan 2-3 kali, ya Pak Asyik, 2-3 kali dijalani prosesnya pasti sembuh. Dan saya mengalami hal yang dahsyat yang luar biasa, yang sangat-sangat signifikan, bahwa gangguan yang tidak nyaman itu benar-benar serasa tidak ada lagi. Tapi saya jaga Bapak Ibu supaya jangan terganggu lagi. Luar biasa Tuhan kita, amin. Kita jalan di Bapak Ibu, saya berdoa, saya tutup itu kaca helm saya. Ini orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Cuma Bapak Ibu, apapun permasalahannya, perkatakan dan praktek lagi. Saya tutup helm saya katakan, Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, menyediakan kesembuhan bagi saya. Engkau menyelamatkan saya dari pergumulan saya ini. Mempunyai kuasa yang di dalam menyembuhkan apa yang saya alami. Memang itu yang saya perkatakan. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan biarkan. Dan puji Tuhan, Tuhan kerjakan yang luar biasa. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu, biar lebih kita juga mengakui ya bahwa Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Itu terlihat dari pengalaman-pengalamannya. Yang pertama, ada saya buat dalam Lukas Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ada? Ya. Ya, ini pengalaman Petrus. Mana tadi? Yang Lukas. Oke, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini ringkasannya. Saat dia gagal mendapat ikan, Yesus aktif memberikan instruksi kepada Petrus. Saudara yang terkasih,
sampaikan Bapak Ibu Saudara, mungkin ibu-ibu pun pernah mengalami ini. Saat ibu-ibu terpuji di sini mulai mengandalkan kekuatannya, apakah ibu-ibu semakin kuat dan semakin bersukacita? Tidak, karena ini tadi kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan balik kepada jalan yang benar, saudara datang berlutut kepada Tuhan, saudara bernyanyi di hadapan Tuhan, saudara kembali merenungkan firman Tuhan, saudara memperkatakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kuat dan mengalami damai sejahtera, sehingga sekalipun masalah itu masih ada di depan kita, tapi kita tetap berkata, aku pasti bisa. Amin. Ini wanita-wanita terpuji, hubungannya dengan Tuhan kuat, dia mampu berhadapan dengan segala sesuatunya dan tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kalau sudah kekuatan dan hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak bisa batasi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ini kejar Bapak Ibu, amin. Sayang sekali orang-orang Kristen yang hanya pemahamannya dalam firman Tuhan itu sekedar tahu saja, tapi mereka tidak menikmatinya. Kasih karunia adalah berbicara pemberian Tuhan kepada saya dan saudara, yang tidak bisa menurut ukuran manusia, tapi bagi Tuhan itu bisa saya lakukan dan saudara. Amin. Saudara yang terkasih, sekarang ini saya ada bersama dengan adik saya di rumah. Ya, adik saya Besariati, pasti Bapak Ibu kenal. Dia punya anak dua, dia problemnya ialah masalah rumah tangga, ya. Saudara yang terkasih, kami tidak pernah menginginkan keadaan rumah tangganya seperti itu. Tapi dengan keadaan sekarang ini, ya, saya sebagai manusia yang normal, saya bilangnya dalam Tuhan, saya tetap merangkul dia dengan cara yang bisa saya mampu lakukan. Bapak Ibu Saudara, udah menjelang mau 2 bulan dari rumah, ya. Kalau saudara mungkin menghadapinya dengan cara kekuatan atau cara pandang manusia, saudara mungkin akan ada mengeluh, ya, terus mungkin seperti ada tuntutan yang menuduh-nuduh kesalahan dia, ya. Tapi saya mencoba taat kepada firman Tuhan. Saya mencoba merenungkan firman Tuhan. Saya bilang sama Pak Arif, jadi anggap aja ini, ya, keberadaan adik kita ini sekarang di rumah kita untuk menambahkan berkat Tuhan yang lebih luar biasa bagi kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang sudah luar biasa. Saudara, ada banyak kelemahan yang saya temui di dalam dirinya. Terus saya hubungkan lagi dengan keluarga yang kadang-kadang menurut manusia, Tuhan tolonglah keluargaku juga boleh ikut serta menolongnya, membantunya dalam segala kebutuhan keperluannya setiap hari. Saya berkata secara manusia seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan dengan Pak Aldris ini, kami hanya boleh bersyukur, terus menyupport dia, menyemangati dia, bahwa kamu punya kemampuan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki, ya, permasalahan yang kamu hadapi saat ini yang begitu rumit. Tapi percayalah, kalau kau ada di dalam Tuhan, kalau kau sertakan Tuhan di dalam hidupmu, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kamu. Saya katakan seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu saya mampu berkata-kata seperti ini? Karena saya renungkan firman Tuhan ini. Kalau saya mengatakan aku mengasihi Tuhan, tentu ada itu pun saya kasihi. Amin. Karena banyak orang terasa rugi, kehadiran orang terasa rugi, merasa dibebani, itu pasti wajar. Karena kita manusia terbatas. Tapi kalau kita pandang Tuhan mampu, ya, mencukupkan segala keperluan, bahkan kita anggap itu semua satu proses untuk membuat kita naik bukan turun. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di tempat ini, saya jamin 100% karena kekuatan dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi roh yang ada di dalam. Tapi ketika dia mulai oleh, ya, Bapak Ibu tadi luar biasa. Ketika dia mulai goyah imannya Bapak Ibu Saudara, Petrus itu, ya, gagal. Nah, perlu saya
kan Bapak Ibu Saudara? Mungkin ibu-ibu pun pernah mengalami itu. Saat ibu-ibu terpuji di sini mulai mengandalkan kekuatannya, apakah ibu-ibu semakin kuat dan semakin bersukacita? Tidak, karena ini tadi kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan balik kepada jalan yang benar, saudara datang berlutut kepada Tuhan, saudara bernyanyi di hadapan Tuhan, saudara kembali merenungkan firman Tuhan, saudara memperkatakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kuat dan mengalami damai sejahtera, sehingga sekalipun masalah itu masih ada di depan kita, tapi kita tetap berkata, aku pasti bisa. Amin. Ini wanita-wanita terpuji, hubungannya dengan Tuhan kuat, dia mampu berhadapan dengan segala sesuatunya dan tidak mengandalkan kekuatannya, tapi mengandalkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kalau sudah kekuatan dan hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak bisa batasi apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ini kejar Bapak Ibu, amin. Sayang sekali orang-orang Kristen yang hanya pemahamannya dalam firman Tuhan itu sekedar tahu saja, tapi mereka tidak menikmatinya. Kasih karunia adalah berbicara pemberian Tuhan kepada saya dan saudara, yang tidak bisa menurut ukuran manusia, tapi bagi Tuhan itu bisa saya lakukan dan saudara. Amin. Saudara yang terkasih, sekarang ini saya ada bersama dengan adik saya di rumah. Ya, adik saya Basariati pasti Bapak Ibu kenal. Dia punya anak dua, dia problemnya ialah masalah rumah tangga ya. Saudara yang terkasih, kami tidak pernah menginginkan keadaan rumah tangganya seperti itu. Tapi dengan keadaan sekarang ini, ya saya sebagai manusia yang normal lah, saya bilangnya di dalam Tuhan, saya tetap merangkul dia dengan cara yang bisa saya mampu lakukan. Bapak Ibu Saudara udah menjelang mau 2 bulan dari rumah, ya kalau saudara mungkin menghadapinya dengan cara kekuatan atau cara pandang manusia, saudara mungkin akan ada mengeluh, ya terus mungkin seperti ada tuntutan yang menuduh-nuduh kesalahan dia, ya. Tapi saya mencoba taat kepada firman Tuhan. Saya mencoba merenungkan firman Tuhan. Saya bilang sama Pak Arif, jadi anggap aja ini ya keberadaan adik kita ini sekarang di rumah kita untuk menambahkan berkat Tuhan yang lebih luar biasa bagi kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang cukup luar biasa. Saudara, ada banyak kelemahan yang saya temui di dalam dirinya. Terus saya hubungkan lagi dengan keluarga yang kadang-kadang menurut manusia, Tuhan tolonglah keluargaku juga boleh ikut serta menolongnya, membantunya dalam segala kebutuhan keperluannya setiap hari. Saya berkata secara manusia seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan dengan Pak Aldes ini, kami hanya boleh bersyukur, terus menyupport dia, menyemangati dia bahwa kamu punya kemampuan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki ya permasalahan yang kamu hadapi saat ini yang begitu rumit. Tapi percayalah, kalau kau ada di dalam Tuhan, kalau kau sertakan Tuhan di dalam hidupmu, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kamu. Saya katakan seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu saya mampu berkata-kata seperti ini? Karena saya renungkan firman Tuhan ini. Kalau saya mengatakan aku mengasihi Tuhan, tentu ada itu yang pun saya kasihi. Amin. Karena banyak orang terasa rugi, kehadiran orang terasa rugi, merasa dibebani, itu pasti wajar. Karena kita manusia terbatas. Tapi kalau kita pandang Tuhan mampu ya mencukupkan segala keperluan, bahkan kita anggap itu semua satu proses untuk membuat kita naik bukan turun. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di tempat ini, saya jamin 100% karena kekuatan dari Tuhan.